Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih untuk menyampaikan tentang surat ataupun ayat yang berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim di situ ada ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Semua surat dan ayat dikategorikan antara Makkiyah dan Madaniyah. Penolakan ini oleh ulama disandarkan pada beberapa teori dalam mengambil pengertian daripada Madaniyah dan Makkiyah. Yang pertama, teori mulahadhat zamanil nuzul, yaitu teori historis atau sejarah, di mana para ulama mengartikan Makkiyah adalah ayat yang sudah turun sebelum Nabi hijrah, atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat 58 dikategorikan Madaniyah walaupun turunnya di Mekah, tapi dikategorikan Madaniyah karena Rasulullah SAW telah berhijrah. Yang kedua, teori mulahadhat makanin nuzul, yaitu teori geografis. Para ulama memaknai Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun di Mekah atau sekitarnya, baik turun sebelum Nabi hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun di Madinah atau sekitarnya, baik sebelum Nabi hijrah atau sesudahnya. Contoh pada surat At-Taubah ayat 42. Teori yang ketiga, teori mulahadhat al-mukhattaf fi nuzul, teori subjektif, yaitu Makkiyah adalah ayat atau surat yang berisi panggilan pada penduduk Mekah dengan memakai kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan juga ya ayyuhan nabi, ya wahai anak Adam, dan sebagainya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, teori mulahadhatun tadhammun as-surah, teori konten analisis. Para ulama memaknai Makkiyah atau yaitu ayat atau surah yang punya cerita umat dan para nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah berisi tentang hukum-hukum berkaitan dengan waris, hudud, dan lain sebagainya. Dari penjelasan yang tadi disebutkan dengan teori-teori yang diambil oleh para ulama, maka kriteria surat-surat Makkiyah dan Madaniyah dikelompokkan atau diartikan. Yang pertama, kriteria surat-surat Makkiyah, yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah, ayat yang dimana di situ disunnahkan untuk sujud membaca tasbih ataupun sujud. Yang kedua, setiap surat terdapat kata-kata kalla sebagian besar ayatnya. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung nida, panggilan ya ayyuha. Yang keempat, yang selanjutnya, semua surat yang menceritakan para nabi dan umat terdahulu. Yang selanjutnya, semua surat yang membuat Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Selanjutnya, semua surat yang diawali huruf muqatta'ah, terputus-putus daripada huruf jaiyah seperti Nun, Yasin, Alif Lam Mim, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, semua surat yang mengandung ajakan tauhid, risalah kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, ayat-ayatnya pendek. Adapun kriteria surat-surat Madaniyah ataupun ayat Madaniyah, yaitu setiap surat atau ayat yang di dalamnya berisi tentang hukum-hukum hudud, pidana, tentang pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, setiap surat yang isinya berisi tentang faraid, ilmu tentang waris, dawil arham, dan sebagainya. Yang selanjutnya, setiap surat yang isinya izin untuk melakukan jihad dan hukumnya. Yang dilanjutkan, semua surat yang isinya keterangan tentang munafik, sifat-sifatnya, dan perbuatan mereka. Yang selanjutnya, semua surat yang isinya dialog dengan ahli kitab. Diteruskan, semua surat yang di dalamnya berisi tentang ibadah, contoh sholat, zakat. Yang selanjutnya, semua surat yang di dalamnya berisi tentang hukum-hukum muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya. Itulah
tentang pengertian dan juga kriteria daripada surat Makkiyah dan Madaniyah. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.